Ya, kita lanjutkan perbincangan kita kembali. Tadi kita selesaikan dulu perbincangan dengan Pak Pandu. Pak Pandu, tapi kalau kita lihat tidak hanya maksudnya pemerintah kita yang kemudian sudah susah payah ya, tapi masyarakat kita juga nampaknya udah mulai abai, sudah mulai tidak patuh lagi, tidak mengkhawatirkan bahwa COVID-19 ini ternyata variannya sudah cukup banyak. Iya, jadi dua-duanya sih, pemerintah juga capek mungkin, ya kan, masyarakat lebih capek lagi, apalagi kalau melihat pemerintah itu ada yang melarang, membolehkan. Nah ini yang menurut saya nggak tegas, karena tidak tegas jadi masyarakat, pemerintah aja nggak tegas, ngapain gua harus ikut-ikut tegas. Contoh konkret realnya harus misalnya konsisten gitu. Contoh konkret realnya gimana ya kira-kira Pak Pandu? Ambil contoh misalnya Ya, mana? jadi gini, waktu ada larangan mudik, itu ada dibuka wisata. Oh iya. Itu kan membuka, loh kok katanya nggak boleh keluar rumah, harus ini di rumah. Tapi kan kok dibuka? Ya kan itu artinya sama aja. Masyarakat kan sudah pinter gitu. Jadi kalau mau ditutup, tutup semua. Nah, Ini menurut seperti yang saya kemarin harus yang terjadi konsisten. di Kudus dan Bangkalan kan ditutup tuh Pak Pandu. Iya, itu kan Daerahnya. kota penziarah. Jadi banyak orang yang berziarah, terutama namanya Lebaran Syawal atau Lebaran Ketupat. Itu luar biasa. Saya punya data yang mengindikasikan bagaimana mobilitas penduduk yang masuk kota Kudus dan keluar kota Kudus paling tinggi di Jawa Tengah. Karena efek dari kebiasaan masyarakat tadi begitu ya Pak Pandu ya? Betul sekali, betul sekali. Dan juga Pulau Madura hal yang sama. Ingat loh, 100 tahun yang lalu ketika wabah flu, Spanish flu, kematian di Jawa ini paling tinggi. Yang paling tinggi di Jawa ini adalah kematian di Pulau Madura. Artinya dampaknya itu sama aja berulang karena perilaku behavior dan juga budaya masyarakat yang masih memungkinkan untuk terjadi transmisi seperti kejadian di India. Oke. Sudahkah cukup memahami menurut pandangan Pak Pandu masyarakat kita dengan bahayanya mutasi SARS-CoV-2 ini atau mutasi COVID-19 ini? Masih banyak yang belum memahami dan juga data ini kan baru keluar ya, baru keluar 2 hari yang lalu lah atau kemarin gitu, bahwa ternyata dominasi lonjakan kasus di Kudus tuh lebih banyak disebabkan oleh sudah meningkatnya varian Delta. Varian Delta itu sudah terbukti menjadi dominasi di Inggris dan banyak negara yang meningkatkan lonjakan yang cukup tinggi. Dan hanya dengan vaksinasi yang tinggi saja yang bisa menekan kematian. Tetapi kan vaksinasi kita kan masih rendah. Terutama vaksinasi pada kelompok yang sangat rawan yaitu lansia. Jadi kalau kita menutup suatu wilayah untuk sementara, itu kita berusaha mencegah supaya perluasan Delta virus itu tidak meluas ke wilayah lainnya, dan kemudian kita lacak isolasi, dan kemudian kita melakukan vaksinasi pada wilayah tersebut, sehingga kita bisa mengkonten, intinya bisa mengatasi wilayah itu, tidak perlu menyebar ke wilayah lainnya. Pak Pandu. Nah itu sudah diajarkan dan sudah ada regulasinya di dalam undang-undang karantina. Nah itu yang harusnya diimplementasikan oleh pemerintah dalam situasi seperti ini. Tidak perlu PPKM seluruh Indonesia, nggak perlu. Yang perlu pada masalah-masalah yang di mana itu terjadi. Pak Pandu, tadi Anda menyebutkan lansia. Tentu kan ini menjadi perdebatan juga ya Pak Pandu, karena versinya pemerintah kan gencar sekali ya vaksinasi itu dikejar gitu atau dioptimalkan gitu Pak Pandu. Tapi dari data yang Anda miliki memang masih sebegitu jauhkah dari target lansia mendapatkan vaksin di tanah air? Oh, sangat rendah. Kita kalah dengan, ini kan bersama dengan para pekerja publik. Pekerja publik hampir 3 kali, 4 kali pada kelompok lansia. Jakarta saja yang dianggap paling tinggi, itu juga masih rendah, masih harus dikejar. Ini menunjukkan bagaimana wilayah lainnya. Karena pemerintah daerah itu tidak memprioritaskan pada lansia. Baru sekarang digejot, kan baru. Pak Pandu. Nah ini kalau diperintahkan oleh Pak Presiden, mungkin baru nurut. Ini problem masalah di daerah, pemerintah daerah, problem di pemerintah pusat, koordinasi dan sebagainya. Jadi tidak serentak, tidak sejalan kebijakannya.
Kalau Pak Pandu, jangan, kita bisa mengatasinya jauh lebih baik. faktor yang mempengaruhinya itu pemahaman masyarakat, dalam hal ini kaum lansianya, atau memang ketersediaan vaksinasinya, Pak Pandu? Dua-duanya. Jadi, tapi sekarang vaksin sudah cukup kan? Ya, betul. Kalau vaksinnya terbatas, maka kita harus memprioritaskan. Kita tunda dulu pada kelompok lainnya. Jadi kelompok lansia dulu. Oke. Di mana ada wilayah-wilayah pandemi. Dengan melakukan strategi, dengan prioritas, maka sebenarnya kita bisa mengatasi. Nggak usah harus merata di semua wilayah Indonesia. Jangan dulu. Di mana wilayah-wilayah pandemi ini menjadi beban tinggi. Oke. Karena kita bukan mau meratakan pelayanan kesehatan. Kita ingin mengendalikan pandemi. Pandemi dikendalikan dengan menggunakan strategi, dengan prioritas. Dan itu butuh leadership. Leadership yang mempunyai kemampuan untuk memprioritaskan dan berpikiran secara strategis. Oke. Mas Heri, argumen Anda? Iya, panjang sekali Pak Pandu menjelaskan apa saja yang dilakukan, dan memang sebenarnya sebagian juga sudah dilakukan Pak Pandu. Jadi semalam saya bicara dengan Gubernur Ganjar yang mengatakan 11 kabupaten kota di Jawa Tengah sekarang merah. Yang dilakukan ya seperti yang disarankan oleh Pak Pandu tadi. Vaksinasi digenjot, ditambah, diprioritaskan untuk vaksinasi pertama dulu. Sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin, terutama kelompok prioritas ya, kelompok lansia, kayak gitu, seperti itu dilakukan. Kemudian yang kedua, secara makro sendiri, vaksinasi sekarang juga sudah berjalan cukup intens gitu, dengan kapasitas penyuntikan yang semakin besar. Jadi targetnya bulan ini adalah 1 juta sehari. Tentu saja ini adalah sebuah kerja besar untuk kemudian mempersiapkan tenaganya, mempersiapkan vaksinnya, dan yang ketiga adalah memastikan masyarakat juga mau divaksin. Karena kita tahu juga sebagian masyarakat sekarang masih ada yang resisten bahkan untuk mendapatkan vaksinasi. Memang ini persoalannya sangat kompleks dan multidimensi. Saya benar bahwa masyarakat belum sepenuhnya patuh dan disiplin. Tugas pemerintah untuk kemudian terus-menerus mempersuasi masyarakat bahwa keadaan ini memang harus ditangani secara bersama. Pak Pandu juga banyak menyebutkan bahwa tentang kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang tegas. Ya, mungkin kalau dikatakan kurang tegas mungkin tidak sepenuhnya benar juga, karena dari awal pun pelarangan itu dilakukan, dan tentu saja pada 1 tahun 3 bulan setelah pandemi ini kita tidak bisa hanya sepenuhnya bicara soal boleh atau tidak boleh, tetapi juga harus berbicara bagaimana hal itu juga dilakukan. Kira-kira kayak gitu. Jadi memang ini sebuah sebuah periode yang tidak mudah, tetapi saya rasa kalau kita mau bersama-sama ya, semua epidemiolog juga mengerahkan segala ilmunya juga ya, pemikirannya, untuk membantu strategi masyarakat, pemikirannya tentu ini akan jauh lebih baik. Ya, Mas Heri, singkat saja mungkin Mas, yang terjadi saat ini apakah memang titik-titik yang mulai mengkhawatirkan dari mutasi varian baru COVID-19 ini, Mas? Ya, itu yang seperti dikatakan oleh Pak Pandu tadi ya, beberapa varian baru tadi memang dengan penularan cepat seperti di Kudus, makanya harus dilakukan lokalisir ya, dilokalisir kasusnya agar tidak berkembang. Seperti juga di Madura, kendati di Madura sebenarnya pertumbuhan hariannya sebenarnya kalah dengan apa yang terjadi di Malang. Tetapi karena Malang fasilitas kesehatannya lebih banyak, tempat tidurnya itu tidak terlihat gitu, tidak terblow up seperti itu. Tetapi tentu saja kita tidak boleh lengah juga dengan di Bangkalan ini, dan buktinya di sana juga sudah dilakukan penyekatan di Suramadu sehingga masyarakat yang keluar masuk di sana dipastikan tidak sedang membawa virus. Iya. Tugas besar juga untuk pemerintah bagaimana kemudian memastikan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Mas Heri tadi ini terkait dengan bahaya COVID-19, varian barunya ini bisa kemudian juga dipahami oleh masyarakat kita. Itu begitu dia, ya? Betul dia. Baik, terima kasih Mas Heri Trianto selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Nasional COVID-19, dan juga ada Pak Pandu Riono juga ya, ahli wabah UI. Terima kasih atas waktunya terima kasih semuanya. bersama kami. Sehat selalu. Sehat selalu.